Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia dengan NIM 12030504154, kelas Ilmu Hukum D semester 5 akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang sudah saya susun yang berjudul mengkaji pengesahan kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT menggunakan analisis yuridis normatif sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tugas ini saya penuhi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Baik, selanjutnya pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian baik penting untuk mendefinisikan terlebih dahulu istilah yang terkait dalam ketenaga kerjaan seperti karyawan atau buruh atau pekerja dan pemberi kerja. Baik, yang pertama pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan imbalan uang atau keuntungan lain. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian pemberi kerja yaitu seorang atau pemilik usaha atau organisasi ataupun badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberikan upah atau pembayaran dalam bentuk lain. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu kemudian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan ketenagakerjaan yaitu segala hal yang menyangkut tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Semua masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dicakup oleh pekerjaan ini. Semua yang disebutkan di sini mengacu pada periode waktu sebelum, selama, atau segera setelah pekerjaan. Dalam hal ini, orang tidak mulai bekerja lagi sampai pekerja tersebut secara resmi dinyatakan pensiun, bukan setelah mereka pulang bekerja begitu. Kemudian sumber hukum yang berbentuk sekumpulan aturan perundang-undangan serta berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai peraturan utama untuk PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Peraturan ini diatur dalam undang-undang yang menentukan aturan mengenai PKWT yang telah dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 100 garing 6 garing 2004 dan terdapat dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Maka dari itu sifat perjanjian kerja waktu tertentu yaitu bersifat sementara, kemudian biasanya waktu terikatnya suatu hubungan kerja tidak terlalu lama, kemudian bersifat musiman atau bergantung pada musim atau cuaca, dan yang terakhir bersifat fleksibel karena melakukan inovasi baru. Kemudian peraturan utama untuk PKWT ini dibagi menjadi 3 yang terdapat dalam peraturan pemerintah mengenai PKWT, mulai dari kesepakatan kerja sampai dengan kompensasi, dapat dijelaskan dengan cara yang pertama, masa waktu PKWT diperpanjang paling lama 5 tahun. Begitu, paling lama 5 tahun. Kemudian ini terdapat perubahan melalui pasal 8 PP nomor 35 tahun 2001 diperpanjang menjadi paling lama 5 tahun. Kemudian kompensasi untuk pegawai PKWT dengan waktu kerja paling sedikit 1 bulan. Peraturan ini
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, kemudian dihilangkannya metode ganti rugi. Dihilangkannya metode ganti rugi ketika terputusnya kontrak PKWT. Ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian yang terakhir, keharusan untuk pembayaran kompensasi bagi pegawai kontrak. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai aturan penyaluran kompensasi pekerja atau buruh PKWT menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya terutama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mewajibkan pengusaha atau pemberi kerja untuk memberikan uang saku kepada pekerja kontrak sebagai bentuk gratifikasi atau uang pesangon pada saat PKWT selesai. Baik, kemudian aturan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintahan Nomor 35 Tahun 2021. Terdapat kalkulasi jumlah dan besaran dana kompensasi yang dapat disalurkan kepada pekerja dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pekerja PKWT yang telah bekerja sepanjang 12 bulan dengan teratur, maka berhak menerima upah sebanyak 1 bulan. Kemudian pegawai PKWT yang telah bekerja terus-menerus selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan dihitung sama dengan waktu kerja dikalikan 1 bulan. Kemudian yang terakhir, pegawai PKWT yang telah bekerja terus-menerus selama lebih dari 12 bulan dihitung sama dengan mengalihkan waktu kerja dengan 1 bulan. Baik, kemudian mengenai sanksi untuk perusahaan atau pengusaha yang tidak menyalurkan kompensasi. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 61 mencantumkan 4 sanksi administratif yang dapat dikenakan, yaitu denda untuk kegiatan usaha, teguran tertulis, penghentian operasi perusahaan, dan penghentian sementara seluruh atau sebagian dari peralatan produksi. Kemudian dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang kesimpulan dari yang telah saya sampaikan dari awal sampai sebelumnya, dari awal sampai akhir, yaitu terdapat penggantian, penghilangan, dan penyisipan pada lebih dari satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja dan dipaparkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa perusahaan atau pengusaha diharuskan menyalurkan dana kompensasi bagi para karyawan PKWT yang mempunyai kontrak kerja minimal 1 bulan dengan teratur kecuali TKA tidak berlaku. Kemudian terkait dengan penjumlahan dan kisaran uang kompensasi yang bisa disalurkan sudah ditetapkan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian mengenai artikel ilmiah yang sudah saya susun tentang ketenagakerjaan atau kompensasi yang harus disalurkan kepada pekerja oleh pemberi pekerjaan. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.